Jadi kalau kami sendiri yang melarang kayaknya nggak etis deh. Iya. Nggak Bahkan tepat nanti juga. malah berujung keributan loh. Kalau saya pribadi, kalau saya ndak ada doping, ndak ada enak sama sekali di Waktu itu. Waktu itu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah terus mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, kami tak bosan-bosannya untuk mengingatkan, silakan klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Kembali lagi kita di Begesah. Di sebelah kiri saya ini sudah ada dua orang tokoh seni, pelaku seni, khususnya di bidang musik. Di sebelah kiri saya ini Bung Buyung ya, Bung Buyung. Kalau nama aslinya? Iman Sri. Iman Sri. Oke, kalau yang di sebelah kiri Bung Buyung ini tidak perlu kita kenalkan, karena orang pasti sudah kenal. Dan kami juga sudah sempat begesah, dan ini yang kedua kalinya kami mengunjungi Bung Ridi di studio ataupun di Secret IMU ya, Ikatan Musik Oku. Oke, Bung Buyung dan Bung Ridi, nggak apa-apa kalau aku panggil Buyung? Iya, Bung, nggak ya? apa-apa ya, lebih akrab. Biar lebih akrab ya, ya. daripada aku manggil Bapak atau Mas. Iyalah. Bung aja. Nanti harus ini nyembah-nyembah nanti kan. Oke, ini ada hal yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Ini kan perihal ada larangan dari Kapolda langsung kepada bawahannya, diteruskan kepada bawahannya, dan untuk disebarkan kepada masyarakat khususnya di Sumsel. Ini berkaitan dengan larangan memainkan musik remix pada acara hajatan-hajatan. Nah, ini yang perlu kita bahas nih, Bung Ridi sama Bung Buyung. Pertanyaan pertama nih, gimana menurut bapak-bapak sekalian atau bung-bung sekalian ini mengenai larangan itu? Kita mulai dari tetua IMO dulu nih, Bung Buyung. Gimana pendapatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang kemarin itu kita sudah menerima himbauan dari Bapak Kapolda, menerangkan bahwasanya wilayah Sumsel ini sementara ini, bahkan mungkin untuk selamanya, tidak diperbolehkan menggunakan irama musik remix atau DJ atau yang sejenisnya, karena menurut himbauan dari Kapolda itu lebih banyak minnya, lebih banyak ruginya daripada positifnya. Setelah kami telaah dan kami IMU khususnya Ikatan Musik Oku bermusyawarah, memang benar. Sebenarnya langkah yang sedemikian ini sudah dari dulu kami inginkan, khususnya di Batu Raja Oku. Yang kami inginkan, karena memang di suatu sisi walaupun di IMU mungkin ada 1-2 orang ya penggerak seni melalui remix atau host musik, tapi merasa tidak akan kehilangan profesi tersebut untuk di tingkat pengusaha organ tunggal khususnya di Oku ini. Kami sangat-sangat mendukung sekali program dari Bapak Kapolda. Sejauh itu memang lebih banyak positifnya daripada negatifnya, dan kami pun tidak merasa kekurangan dan tidak merasa kehilangan pekerjaan atau sumber rezeki. Terbalik kali Kak, mungkin banyak negatifnya ketimbang positifnya. Iya betul, Ya. banyak positifnya daripada negatifnya, betul. Banyak negatifnya daripada positifnya, Mas. Iya. Larangan itu maksudnya. Oh betul, ya larangan itu, Ya. ya benar. Ya artinya mendukung. Oh, seutuhnya mendukung sangat-sangat mendukung sekali program Kapolda itu. Oke. Ya, Bung Ridi begitu juga? Ya setidaknya mirip-mirip lah. Jadi dengan adanya himbauan ini, ya agak sedikit ya. Himbauan ini mestinya langsung ditujukan kepada pihak-pihak yang langsung menangani kegiatan-kegiatan persedekahan. Artinya langsung diberikan kepada bagian yang memang berwenang mengatur persedekahan itu. Saya ambil contoh misalnya di tingkat RT lah, RW, desa, kelurahan. Dan satu lagi saya menghargai dan sangat mendukung
himbauan dari Kapolda itu, tetapi langkah-langkah selanjutnya itu maksud saya bukan sekedar himbauan, tapi segera diterapkan. Buat aturan. Dan terapkan ini kan misalnya di tingkat kelurahan kan ada Babinsa, Iya, iya, iya. ada Babin Kamtipmas. Hmm. Nah, maksud saya ya kalau memang itu aturan itu mau kita tegakkan sama-sama, yuk ayo kita sama-sama untuk menindaklanjuti himbauan tersebut. Ya, maksud Bung Ridi itu artinya pelarangan ini sebetulnya bukan pelarangan kepada musik remiknya. Orang yang berhajat mungkin ya, Iya, yang ingin melaksanakan hajatan dan ingin minta, Mas mainkan musik remik, mungkin di situ tepatnya kali ya. Iya, kalau kami ini kan sebagai User misalnya saja. pengusaha organ lah, jadinya objeknya kami ini kan. Iya. Objek itu kan artinya pasif kami ini. ngikuti Terserah perintah mau bos. disuruh apa gitu. Orang kita kan disewa kan, Iya, misalnya iya. kan. Betul. Jadi kita ya nurutin apa yang konsumen pengen gitu loh. Heeh. Nah, tetapi keinginan daripada konsumen itu harus diatur. Makanya muncul peraturan ini, ya kami mendukung. Tapi ayo sama-sama kita terapkan. Artinya apa? Ketika pelaksanaan persedekahan itu ada, ya Babin Kamtipmas, sudah itu Babinsa, dan aparat-aparat pendukung lainnya, silakan di tempat. Iya. Jadi ketika ada yang mau nyanyi remix, ya oke lah kita sama-sama kompromikan, nggak usah. Jadi kalau kami sendiri yang melarang kayaknya nggak etis deh. Iya. Nggak Bahkan tepat nanti juga. malah berujung keributan loh. Yang bayar kami kok nggak ngelarang gitu mungkin Jadi ya. kami Jadi nak ngomong apa gitu kan. Kau udah kubayar kan misalnya gitu kan. Iya. Jadi alangkah baiknya aparat langsung turun ke lapangan. Jadi mungkin maksud Bung Ridi itu sasarannya dulu kali ya. Iya. Yang pelarangan ini disasar nih ke musiknya. Objeknya siapa nih yang larang nih? Iya, harusnya bukan ke musiknya, Musik bukan ke musiknya. Karena seni tadi menurut Bung ke penggunanya. tidak luas seni itu kan. luas. Iya. Walaupun Seni musik itu luas menurut sekali. abang-abang sekalian ini musik remix itu sebenarnya indah tidak sih? Bung Ibu nih. Ya kalau menurut saya di versi saya karena saya pelaku dan hobi di seni musik khususnya, boleh dikatakan kalau iramanya gimana ya? Pusing atau enak atau enjoy atau Iya. bikin goyang? Ya nggak ada yang gimana ya? Nggak ada yang gimana ya? Kalau untuk musik remix itu, kalau kita untuk apa mengingat mungkin diantara kalau musik-musik yang lain ya, kalau kita misalkan menikmati lagu musik dangdut atau pop atau apa, kadang-kadang kita mendengar musik-musik itu dengan irama atau dengan lagu-lagu tersendiri itu bisa mengingatkan kita masa-masa lampau atau suatu saat kenang-kenangan kita di suatu saat dulu. Tapi kalau remix ini nggak ada sama sekali. Nggak ada memori yang bisa Nggak ada diingat memori yang bisa kita ketika gali lagi ketika mendengar musik itu remix. disetel. Iya. Oh, nggak ada Walaupun memori sama kita- sekali. nggak ada memori sama Makanya sekali. kadang-kala disalahgunakan untuk menggunakan ya doping ya, Betul. narkoba, miras, Karena supaya makin gak inget. Ya, supaya makin kayak benar. Nah, ya di samping itu juga Menarik. kita untuk menikmati musik yang begitu, Wajar kalau kalau dilarang, kita tanpa doping, ya apa enaknya gitu. iya. Kira-kira ya. Tapi maaf aja untuk Iya. para pelaku-pelaku, namanya pelaku sama dengan saya kan iya. kita juga termasuk pengusaha dan pelaku musik juga kan. Jadi kesimpulan Bung Buyu itu tidak ada memori yang bisa diingat ketika musik remix itu disetel gitu ya. Betul. Oke, kalau Bung nih, Bung Ridi. Jadi kan sifatnya musik itu kan relatif. Dalam hal ini kan ada yang suka remix, Iya. ada yang enggak kan, Iya, gitu. Jadi itu tidak bisa dipaksakan dan silakan masing-masing orang tuh mempunyai persepsi sendiri. Dan itu tidak dilarang, apalagi Karena seni- demokrasi sekarang kan. Betul, seni Yang itu tidak luas. suka remix ya silakan tidak suka, yang suka ya silakan suka. Tapi ada tempatnya kan. Nah, jadi inilah fungsi pemerintah adalah mengatur di mana musik remix DJ itu harus dibunyikan. Setahu saya ini dari zaman dulu. Misalnya DJ remix itu ya baiknya kan kita gunakan dan bunyikan di tempat ya, Indoor lah, indoor gitu ya, kan. jangan di outdoor. Ah, Nah, kalau Bung Ridi melihat kan di media sosial baik di platform YouTube dan lain sebagainya itu kan banyak nih ya yang menggambarkan suasana orang yang mengikuti irama remix di siang bolong tuh. Dengan di bawah tenda yang asap banyak, yang hiruk pikuk, yang orang entah laki-laki entah tua muda, itu menurut Bung Ridi gimana melihatnya? Indah itu tidak sih? kembali lagi ya relatif musik itu, Pak.
Jadi musik itu kan bahasa. Bagaimana musik itu bisa memberikan bahasa untuk ke pikiran kita. Jadi mungkin saya sewaktu-waktu remix itu bagus karena mungkin kondisi saya lagi seperti pengen remix gitu loh. Jadi relatif kondisi. Jadi kondisi psikologis orang. Oke, artinya ketika orang mau mengikuti irama remix itu kondisinya lagi tidak stabil. Lah bukan saya bilang tidak stabil. Galau. Lagi pengen goyang. Dia pengen goyang. Oh, lagi pengen goyang kayak gitu kan. Tapi ya rata-rata kalau orang lagi dalam keadaan sadar ketika mendengarkan musik remix bukan ingin goyang kalau sadar. Risih, Malah lari. pusing. Benar nggak sih, Bung Ridi? Ada yang pusing, ada yang seneng. Kembali lagi musik itu relatif. Iya. Nggak bisa kita bilang ini jelek, ini bagus, enggak. Oke. Dan musik itu pilihan. Jadi alhamdulillah misalnya ketika kita nyetelin lagu pop banyak mendengarin, banyak denger maksudnya. Sudah tuh kita nyetel dangdut banyak denger, banyak yang pengen nyanyi. Ya alhamdulillah berarti wilayah sini senangnya dangdut dan pop. Nah mungkin di wilayah lain ada yang nggak suka itu, senangnya remix. Oke. Nah tapi kan nggak bisa kalau memang menurut pemerintah remix itu mungkin bisa mengganggu ketertiban misalnya kan dianggap seperti itu. Ya silakan sah-sah saja pemerintah mengatur aturan ini karena memang kita ini negara yang punya aturan kan. Nah sekarang berpengaruh tidak kepada pendapatan atau pemasukan pengusaha organ sendiri? Kalau saya sendiri ya tidak ada pengaruhnya karena pada saat ini saya lagi tidak gemar remix. Oke. Pada saat ini Bisa dikasih tahu dong kepada masyarakat sebetulnya sistem menggunakan jasa organ ini dia tuh per jam, per hari atau ketika dia main malam lain lagi atau gimana? Nggak apa-apa sih dibeberkan. ya, jadi main itu kan ada yang siang dari jam 8 sampai jam 2 kadang. Nah itu jadi relatif juga ada yang minta sampai jam 6 sampai jam 5 dan itu nanti pengaruhnya ke harga. Ke harga ya. Ada lagi yang mau minta tambah malam minggu misalnya kan Itu atau malam pengaruh Senin. juga. Ya itu ditambah lagi artinya. Artinya makin banyak durasi yang digunakan makin tinggi mungkin. Makin tinggi harganya. Nah kalau dia hanya menggunakan malam saja tanpa siang, Ya harganya ya tidak ya maksudnya ini contoh saya ini Ya, misalnya di ya. Allegro misalnya Ya. gitu kan. Ya untuk harga siang misalnya 2,5 kan. Mulai dari 2,5 ada yang 3,5 ada yang 4,5 dan seterusnya. Sesuai dengan spek. oke. Nah begitupun malam dia mau speknya yang mana? Mau spek yang harga 2,5, harga yang 3,5, harga yang 4,5 gitu loh. Silahkan pilih. Ya artinya berkurang dong jobnya apa? Misalnya Bung Ridi tadi kan punya Allegro nih. Ya. Seharusnya Bung Ridi di satu hari itu ada 2 job, siang dan malam karena malam karena dilarang memutar musik remix, hilang dong job itu. Ya tapi kan kita begini Pak. Musik itu kembali lagi adalah istilahnya apa ya? Relatif dan kita tuh punya pangsa pasar sendiri. Punya pangsa. Misalnya saya Allegro ini ada Nirwana Pak Boyong. Ini jadi udah Nirwana punya ya? pangsa pasar sendiri. Jadi kalau memang mau pakai Allegro atau Nirwana, ya dia nggak peduli. Aku mau tetap pakai Allegro atau Nirwana, mau remix mau enggak. Dan mereka sudah tahu sendiri kalau aku pakai Nirwana atau Allegro, sudah tahu musik yang bakal dimaininnya itu apa itu loh. Nah, ini sekarang ya, Bung Buyu mungkin bisa jawab. Ketika tuan rumah meminta remix di dalam kondisi kita sudah dilarang nih, Betul. tiba-tiba terjadilah entah itu keributan yang mengakibatkan alat-alat Nirwana rusak mungkin. Iya. Nah itu tanggung jawab siapa itu? Ya sebenarnya itu tergantung kembali lagi ke kitanya sendiri itu kan. Makanya kami khususnya Nirwana, baik Allegro khususnya yang tergabung di IMO, sebelum kami mengadakan acara khususnya malam ini, khususnya malam, kami sudah mengatakan di panggung melalui MC mungkin? ya MC Atau panitia atau tuan rumah? bahwasanya musik remix itu sudah dilarang. Oke. Musik remix itu sudah dilarang sesuai dengan peraturan dan himbauan dari Kapolda. Nah, sehingga kalau seandainya masih ada yang meminta, tetap kami layani. Tidak dilayani? Tidak dilayani. Ya. Karena dari sebelum mereka minta kami main di rumah mereka sudah kami beritahu. Kasih tahu dulu. Ya.
Ada perjanjiannya. Baik Allegro juga kan sudah ada perjanjiannya kami untuk manajemen kami Ini masing-masing. perjanjian maksudnya Ya tidak boleh pakai remix, tertulis ya. kepada tuan rumah. Pada tuan rumah tidak boleh Ada musik aturan, remix, misalnya di stop belakang jam nota sekian ada itu kan sudah ada. aturan main aturan. kita kan. Iya, saya manajemen Misalnya main masing-masing. dari jam sekian sampai jam sekian. Kebutuhan organ itu apa-apa aja ditulislah di situ Iya, di peraturan ditulis. kita yang punya kan. Hingga Dan sampai- silakan disetujui oleh tuan rumah dan ditandatangani. Nah, kalau dulu kan sebelum ada larangan kan biasa mungkin Bung Buyung sama Bung Ridi kan sering bermain malam ya. Betul. Mungkin pernah mengalami insiden kali ya. Iya, betul. Mungkin ada keributan di panggung sehingga mengakibatkan rusaknya peralatan. Kalau dulu seperti apa teknisnya? Siapa yang ganti atau memang sudah menjadi Ya beban? kalau dulu pengalaman saya pernah juga terjadi kerusakan begitu karena ada keributan di atas panggung. Namun ini hasil musyawarah dan kemupakatan paling dengan tuan rumah tuan yang rumah menyewa ya. yang ikut menjadi penanggung jawab. Ganti ya. Oke. Jadi beban Bahkan kan ada tuan rumah dia. ada juga yang sampai si perusak yang kita lapor ke polisi. Ya. Nah, Bung Didi, kita kembali ke Bung Didi. Kita bawa flashback ke belakang mungkin sebelum ada pelarangan. Sering Bung Didi main malam? Menerima Ya, sering. job? Sering. Sering malam siang. Bagaimana nih kalau menurut Bung Didi, karakter kita khususnya masyarakat Oku itu apakah memang sebegitu fanatiknya dengan remix atau bagaimana? Kalau dulu di zaman-zaman tahun 2000-an di bawah 2010 itu remix itu sangat menggila di Oku Di ini. kita? Ya. Jadi kita kan pernah kita kan langsung ke lapangan. Dan waktu itu aku sering langsung turun ke lapangan keliling sampai hampir seluruh pelosok Oku ini udah kita masukin. Dan waktu itu emang remix digemari. Tapi itu biasanya di akhir acara. Di awal acara itu biasanya lagu kehormatan untuk yang Formal lah ya. formal. Di akhir itu ujung sekitar pukul berapa aja pasti biasanya? remix itu. Biasanya sekitar pukul berapa mulai? 12 ke atas. Biasanya kalau dalam kota paling jam 1. Oke. Cuma kalau di luar kota itu bisa sampai jam 3, bisa sampai jam Mulai 4. dari jam 12 ke atas Iya, biasanya. iya. Oke. Sekarang terkait pelarangan itu kan ada dampak negatifnya menurut pandangan dari pihak kepolisian, baik itu penyalahgunaan narkoba maupun gangguan keamanan lainnya. Iya. Nah, Bung Ridi kan main malam tuh. Memang seperti itu suasananya. Ya seperti itu. Artinya masalah ini kan kepolisian maksudnya dengan adanya pelarangan ini kan untuk menurunkan tingkat peredaran Peredaran narkoba. Oke. Oke. Maksudnya kan. Makanya saya tanya tadi Bung Ridi, Ah. apa memang ketika main malam itu kan di atas panggung nih, Ya. ngelihat kan orang-orang itu dalam keadaan sadar atau tidak? Apa memang begitu? Kalau Mereka tuh dulu, mabuk atau gimana? kalau dulu memang mabok, macam-macam maboknya. Mabuknya macam-macam, bukan Iya. narkoba berarti kan? Ya macam-macam. Oke. Artinya memang ada Ya memang ada kalau malam. fakta itu ya. Ya memang fakta itu, Pak. Oke. Tapi kalau di Oku ini ya mulai tahun-tahun ya sekarang lah mulai 2010 ke sini kan udah jarang itu sebenarnya di Oku ini nggak dimunculkan pelarangan juga rata-rata udah remix udah mulai menurun kalau di Oku ini, Pak. Udah menurun ya. Iya. Dari Khususnya mana? di Batu Raja. Dari mana Bung Didi melihatnya bisa dikatakan menurun itu? Karena kita kan hampir tiap minggu itu main organ. Oh. Saya ngamatin kan kadang-kadang ya saya sudah nggak ngikut lagi tapi kadang-kadang ngamati lewat ke tempat persedekahan itu udah nggak nyanyi remix lagi rata-rata sudah peralihan mungkin udah bosan kan gitu. Nah, sekarang ini Bung Buyung, ini remix jenis kita ini kan kayaknya memang agak menarik dan agak beda ya dibandingkan aku tidak tahu ya karena aku bukan orang seni dan aku hanya penikmat saja. Remix ini musik yang hanya ada di kita Sumsel ini atau ada hal serupa tapi agak berbeda dengan di kita? Sebenarnya kalau untuk jenis musik remix ini pandangan saya dan yang selama ini sering saya jumpai di mana-mana pun ada musik remix. Hanya saja Genrenya mungkin ya. berbeda. Enggak, genrenya juga sama. Bahkan lebih gila lagi dari remix yang sering kita dengar. Namun perbedaannya mereka yang di daerah-daerah lain seperti daerah Pulau Jawa maupun di daerah Jakarta, Bandung, di mana-mana Jawa Barat itu mereka sudah ada tempat tersendiri. Musik-musik yang begini ini, oh ini di bar, oh ini di diskotik, ini di pub. Kalau kita ini ditampilkan di tempat umum. ditampil tempat umum yang di acara resepsi pernikahan, yang di situ ada
orang tua kita, ada mertua kita, adik kita yang perempuan, Ada Pak ibu Haji lah. kita, Pak Haji, Pak Ustadz. Kan memang janggal sekali itu. Betul. Makanya Iya. kita terlihat, saya cukup berterima kasih kepada Pak Kapolda kan, yang mana telah merespon ya dampak ini kan termasuk penyakit masyarakat ya. Begitu cepat beliau menanggapi hal-hal apa yang terjadi di masyarakat ini. Sangat bersyukur sekali. Saya mau memotong dulu. Ini pandangan ini apakah pasca Bung Ridi sama Bung Buyung ini telah mengalami masa-masa kelam atau memang berdasarkan pengalaman saja? Apa memang murni nurani yang bicara? Di samping memang nurani yang berbicara, ya iya. Karena sebelum-sebelumnya dulu hal-hal begini sudah kami rasakan. Sudah memang dialami. lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Tapi khusus untuk saya pribadi. Oh, ini semacam bentuk kesadaran kali ya? Betul. Ya. Ya, kalau seandainya saya ya, di saat sekarang terus menggalakkan musik remix sesuai dengan untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya, adik-adik saya, kita kan nggak bisa melarang lagi. Dan dampaknya juga saya juga sudah tahu. Kalau untuk saya pribadi, tapi maaf dengan para pekerja seni khusus remix ya, seperti DJ. Kalau saya pribadi, kalau saya ndak ada doping, ndak ada enak sama sekali di Waktu remix. itu? Waktu itu, iya. Ndak ada enak sama sekali. Iya, betul. Dan ndak ada yang bisa mengingatkan saya waktu sekolah. Oh, berarti memang betul adanya ketika dulu belum ada larangan, pemain organ juga ikut mendoping juga. Betul. Biar ya masa orang seneng kita nggak Ya, seneng tapi gitu ada kali ya. pemain organnya juga Ya, ada orang tertentu, ada oknum ya. tertentu. Ya. Oh, Enggak semuanya. Balik- Tapi alhamdulillah sekarang apalagi di sini di paguyuban kita di organisasi kita IMO ini kan perlahan saya bekerja keras dengan teman-teman seluruh dari kepengurusan IMO baik sama Bung Ridi juga ya alhamdulillah khususnya di Kabupaten Oku Batu Raja yang tergabung di IMO mungkin masih ada yang memerlukan doping tapi tidak separah dulu atau tidak ini lagi sudah sekarang boleh dikatakan kalau kita memang udah bersih nggak mungkin kan pasti masih ada tapi alhamdulillah berangsur pokoknya remix itu kalau untuk di Batu Raja Kabupaten Oku khususnya walaupun di stop tidak akan mengurangi rezeki dan tidak akan mengurangi job karena walaupun kita job malam pun kita tetap enjoy kalau tanpa remix. Sebenarnya juga kalau tidak ada jarang tanpa remix, kalaupun ada jam malam jam 12 kelar kan? Iya kelar. Lebih santai Iya, kali ya? santai, lebih santai. Oke, nah, Bung Ridi, ini ada tidak? Ini kan Bung Ridi kan masuk dalam struktur organisasi IMO ya? Iya. Sebagai sekretaris. Ada tidak mungkin terkait dengan ada larangan ini mungkin ada tim apa namanya? Respon balik dari IMO terkhusus internal mungkin kepada anggota untuk penekanan ada tidak atau biarkan peluru begitu saja? Ya nanti ini jelas kita tekankan kepada anggota. Nanti dalam waktu dekat ini kan kita akan rapat kan. Disitulah kita tekankan bahwasannya pelarangan dari Kapolda ini itu adalah mempunyai nilai positif. Artinya ini harus kita dukung. Didukung itu bukan dukung baik. Jadi silakan dengan ada aturan ini Bapak kita semua bisa menolak itu melalui koordinasi dengan tuan rumah dan tuan rumah tadi kan harus sudah menyiapkan anggota keamanannya baik Babinsa, Babin Kamtipmas harus standby di tempat kalau memang benar-benar pemerintah ingin menerapkan aturan ini sama-sama kita. Kalau kita di khususnya pengusaha organ ini ya nggak mampu lah sendiri Pak. Jelas kita ditekan lah kalau kita mengangkat aturannya sendiri kan harus didukung dengan aparat pemerintahan. Nah, apalagi hanya sekedar ya jual jasa lah. Iya jual jasa kita kan. Orang mau minta apa kita kasih selagi mampu kan. Oke, jadi mungkin silakan remix tapi ya tanda tangani dulu kesepakatan kita. Jadi kalau barang ini disita ketika kita remix mungkin ada pas patroli kan. Kita disita. Siap mengganti tuan rumah. Peralatan ini seperti itu kan. Iya. Dan sekarang nota-nota di setiap organ tunggal nanti diupayakan untuk membuat aturan. Manajemen Untuk masing-masing organ harus membuat aturan
peraturan di Kepada nota. klien mereka? Iya, kepada Kepada konsumen, konsumen mereka, yang oke. harus ditandatangani oleh konsumen. Iya, Jadi iya, kesepakatan iya, iya. itu memang legal, kesepakatan itu disetujui sama-sama dan disetujui oleh tuan rumah. Bila perlu pakai materai. Oke, sebenarnya ini perlu kesadaran masyarakat juga sebetulnya. Kesadaran masyarakat. Ya, jangan lagi lah memaksakan kehendak untuk pemain organ memainkan musik remix. Iya. Sebetulnya di situ saja kuncinya. Situ ya, makanya pengguna jasa tadi, misalnya Iya. tuan rumah, di situ yang harus ditekankan oleh pihak yang berwenang tadi. Pak, Bu, yang mau punya hajat, tolong jangan mainkan musik remix. Iya, iya. Kalau masih membangkang, dengan tidak segan-segan kami akan menyita dan menyetop acara ibu-ibu sekalian. Itu kan cukup. Kalau aku tadi sepakat dengan statement Bung Buyung, tidak ada memori yang diingat Ya benar. ketika musik remix itu diputar. Betul juga sebetulnya. Hanya untuk menghilangkan ngantuk sebetulnya kalau kita nyetir mobil. Bener gak, Bung Rid? Oke, ini nih terakhir nih, mungkin pandemi ini gimana nih, Job? Setelah pandemi ini lancar? Mulai lancar. Udah lancar ya. Bung Buyung ini Bung lancar. Buyung gimana, Bung Buyung? Alhamdulillah setelah pandemi ini sudah mulai berangsur-angsur pulih normal seperti semula kan. Rutin tidak Job tiap minggu? Alhamdulillah rutin kalau Makin kaya nggak? minggu. Guyur rutin. Guyur ya? Untuk kawan-kawan juga kan khususnya yang tergabung di IMO. Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu setelah kami mendapat himbauan dari Kapolda, kami sudah perpanjang himbauan tersebut melalui WA grup kami. Khususnya untuk anggota-anggota IMO, ya seperti yang dihimbaukan oleh Kapolda, kiranya jangan sampai kita dari grup IMO sendiri yang melanggar aturan-aturan itu, padahal kita sendiri yang mendukung. Nah, alhamdulillah teman-teman juga khususnya di Kabupaten Oku, Batu Raja khususnya, yang tergabung dengan IMO, mereka antusias sekali, sangat mendukung sekali. Karena secara durasi, tanpa ada remix kita juga sudah diuntungkan. Diuntungkan. Di segi peralatan juga. Ada remix, nggak ada remix, ada remix justru diboroskan dari peralatan. Ya, nggak ada remix diuntungkan juga, awet peralatan. Iya betul. Oke, Kira-kira begitu kan. mungkin cukup kali ya. Mungkin Oke. ada ini kalimat terakhir mungkin atau statement closing statement dari Bung Ridi dulu lah. Kaitan dengan Baiklah, kami dari IMO Ikatan Musik Oku sangat mendukung sekali peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolda Sumsel dalam hal ini untuk menghilangkan musik remix di acara persedekahan. Nah, kemudian untuk rekan-rekan IMO, kita harus tetap solid dan mari kita sama-sama mendukung aturan yang dibuat oleh pemerintah ini, sehingga khususnya di Oku ini musik kita berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan apapun, tidak ada yang disita-sita. Artinya, oke. Dengan kita mengikuti aturan berarti kita patuh terhadap peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan rezeki kita sama-sama lancar. Gitu aja dari saya. Bung Buyung. Oke lah, untuk terakhir sekali, saya juga selaku Ketua IMO mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Irjen Pol Rahmat Wibowo SIK dalam menolak sepenuhnya penggunaan musik remix di Sumatera Selatan khususnya. Dan buat rekan-rekan semua yang satu profesi, kami menghimbau juga alangkah baiknya kita mendukung bersama-sama hal tersebut, karena mengingat memang lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya dan apabila kita melaksanakan musik remix dan tidak melaksanakan musik remix. Bagi kita juga tidak akan mengurangi suatu apapun. Kiranya terima kasih. Itu dari pesan kami dari IMO. Oke. Terima kasih nih Bung Buyung dan Bung Ridi. Coba di review lagi yang terakhir tadi, udah banyak positifnya tadi. Coba diulang lagi. Agak ini, coba. Coba. Maksudnya? Yang tadi. Dampak positifnya. Iya, tadi lebih banyak positifnya ya. Ya. Dampak positifnya daripada negatif. Iya, harusnya lebih banyak karena dilarang ini, karena lebih banyak negatifnya Pak. Kita ini dilarang kan. Iya. Kalau Terbalik tidak, dah tadi. Tidak, itu tadi bagi kita yang itu kan karena ditimbulkan
karena adanya himbauan. Karena adanya himbauan lebih banyak positifnya bagi kita. Iya, maksudnya ya, oke. Kalau belum ada himbauan, ya Mungkin lain pemahaman metode apa yang disampaikan tadi. Mungkin kita cukupkan ya. Terima kasih Bung Ridi sama Bung Buyung telah berbagi pendapat ya berkaitan dengan pelarangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi masyarakat Oku. Dan ingat, tidak ada memori yang bisa diingat ketika Anda menyetel musik remix. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.